Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga pada malam hari ini bisa kumpul bersama dalam majlis rutin, majlis maulid, pembacaan maulid dan pengajian ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan pada malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, malam hari ini kita mulai pembacaan kitab Bidayatul Hidayah, karya dari Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada beliau fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imam Al-Alim Al-Allamah Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi qaddasallahu ruhahu wa nawwara dharihahu. Amin. Membuka Al-Imam Al-Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati beliau dan menerangi kuburan beliau. Amin. Beliau berkata dalam kitabnya, Alhamdulillah haqqa hamdih, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baik pujian. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqih, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada sebaik-baik makhluk, yaitu Muhammadun rasulihi wa abdih, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah utusan Allah dan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih. Mudah-mudahan salawat dan salam itu tersampaikan kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sahbih, dan para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam min ba'dih, yang mana mereka datang di masa atau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidup di zaman Nabi, ataupun mereka masih hidup setelah sepeninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du fa'lam ayyuhal harisul muqbil ala iktibasil ilmi. Kemudian beliau mengatakan, ketahuilah wahai manusia yang memiliki keinginan kuat untuk mencari ilmu agama, al-mudhhir min nafsih sidqar raghbah wa fartit ta'attush ilaih, yang menampakkan pada dirinya keinginan yang kuat, kemudian rasa haus terhadap ilmu agama. Annaka in kunta taqsud bi talabil ilmi al-munafasah wal mubahah wa taqaddum 'ala al-agran wa istimalati wujuhin nas ilaik wa jam'i hutamid dunya, fa anta sa'in fi hadbi dinik wa ihlaki nafsik. Beliau mengingatkan, yang terpenting bagi orang yang mencari ilmu atau yang hadir majelis ilmu yaitu menata niat. Yang terpenting adalah menata niat. Ketika ingin menghadiri majelis ilmu, niatnya dulu diperhatikan. Beliau mengatakan, jika ada manusia menghadiri majelis ilmu tujuannya supaya dia bisa atau pintar debat, pintar debat sama orang, niatnya seperti itu,
atau hadir majelis ilmu untuk bangga-banggaan, atau supaya orang memuji dia, mendapatkan perhatian daripada orang, pujian daripada manusia. Hadir majelis ilmu tujuannya untuk mendapatkan perhatian manusia, mendapatkan pujian manusia. Atau hadir majelis ilmu karena urusan duniawi. Hadir majelis ilmu karena mendekati pilpres misalnya, atau pemilihan kepala desa. Kalau tidak ada pemilihan tidak pernah hadir majelis. Berarti tujuan hadir majelis ilmu adalah urusan dunia berarti. Baik itu harta ataupun jabatan atau yang lainnya. Hal-hal yang nilainya rendah. Hadir majelis ilmu karena di majelis tersebut ada makanan misalnya. Ini niat-niat yang rendah, eman-eman. Atau supaya dapat kopi misalnya, kopi di rumah habis. Ya, wis hadir majelis saya, ana kopi dik kono soalé, iso nambah iso bisa. Ini niat mencari ilmu, menghadiri majelis ilmu, tapi niatnya niat duniawi, urusan dunia. Jika ada manusia yang mempelajari ilmu, hadir majelis ilmu, tujuannya seperti niat-niat yang disebutkan tadi, maka kata Al-Imamul Ghazali, fa anta sa'in fi hadmi dinik, maka usaha kamu hadir majelis ilmu itu ternyata menghancurkan agama kamu sendiri. Wa ihlaki nafsik, menghancurkan diri kamu sendiri. Wa bai'i akhiratik bidunyak, dan manusia yang niatnya seperti itu, dia menjual urusan akhirat, dijual supaya dia dapat dunia yang sedikit, yang tidak berharga. Sampai hadir di sini, ini urusan akhirat, karena hadir majelis ilmu, urusan akhirat ini. Kalau niatnya baik, balasannya besar nanti di akhirat. Tapi kalau niatnya niat-niat yang rendah, niat-niat dunia, maka seperti akhirat kita jual, kita memilih ngambil urusan dunia saja. Nanti di akhirat tidak ada balasannya kita hadir majelis seperti ini. Protes sama Allah, ya Allah, saya pernah hadir malam Rebu di Parasrejo pengajian, mana pahalanya? Katanya Allah, kan sudah tak kasih tujuannya ente kan. Ente hadir kan tujuannya untuk makan, ya sudah dapat kan? Wis, sudah ada pahala saiki. Tujuannya untuk apa? Untuk urusan duniawi, ya sudah dapat urusan tujuannya. Maka pahala majelis ilmu tidak didapatkan. Kenapa? Karena lebih memilih urusan dunia daripada akhirat. Fasafgatuka khasirah wa tijaratuka bairah. Maka perdagangan seperti ini, perniagaan seperti ini adalah perdagangan yang mendatangkan kerugian. Kita saat ini, ya, di malam ini sedang melakukan perdagangan dengan Allah Subhanahu. Orang dagang itu, ya, dia membawa barangnya, ya, kulaannya dia dibawa, kemudian datang ke pasar dijual. Nanti ada orang yang membeli, oleh badi dia dapat untung. Lah kita hadir ke majelis ini seperti hadir ke pasar. Apa dagangannya? Dagangannya ya kekuatannya kita, waktunya kita bawa ke sini. Sebenarnya bisa lihat TV di rumah, tapi ndak wis, tak buat ke majelis saja, majelis ilmu. Lah kita bawa dagangan. Dagangannya itu waktu kita, tenaga kita jual di majelis ini kepada siapa? Kepada Allah. Allah yang beli. Keuntungannya di mana? Nanti di akhirat. Ini orang-orang yang beruntung menghadiri majelis ilmu, karena dia siap merelakan tenaganya dan waktunya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kok hadir majelis ilmu niatnya dunia, ini perdagangan yang merugikan, tidak mendatangkan keuntungan. Wa muallimuka mu'inun laka ala isyanik, dan ustadznya Anda, gurunya Anda yang ngajar,
Tapi yang hadir niatnya dunia itu membantu orang tersebut untuk melakukan maksiat di majelis. Mudah-mudahan tidak ada yang niat seperti itu. Ya, niatnya karena Allah ingin mempelajari ilmu Allah, mempelajari ilmu yang pernah dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada niatnya jelek berarti ustadznya kena pisan. Ustadznya membantu manusia ini untuk mendapatkan kerugian. Na'udzubillah min dzalik. Sama seperti ba'i sayfin min qati'i tariqin. Podo karo orang jualan arit ya, pedang didol nang tukang begal. Nah ini podo iki ya. Sing dodolan iki ero kalau orang ini mau begal, kok tetap celuritnya pedangnya dijual kepada orang tersebut, berarti dia membantu orang tersebut untuk melakukan dosa. Begitu juga orang yang hadir ya, kalau niatnya buruk tetap dibantu sama ustadznya seperti jual senjata tajam kepada orang yang ingin melakukan kejahatan. Karena itu Nabi SAW bersabda, man a'ana ala maksiatin, barang siapa yang membantu seseorang untuk melakukan kemaksiatan, walau bisyatri kalimah, walaupun bantunya itu dengan ucapan yang sedikit, kana syarikan lahu fiha, maka orang yang mengucapkan kalimat tersebut dosane bareng-bareng, oleh bareng. Contoh ya, ada orang bertengkar sesama muslim, tugasnya kita melerai. Ini ndak bacaan wis, ngomong ndak ya, sikat wis, disikat betul, yang ngomong itu dapat dosanya juga. Karena itu hati-hati, jangan gampang-gampang mengucapkan atau membantu orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ceritai sedikit tentang Imam Ghazali, pengarang kitabnya ini. Beliau ini lahir di tahun 450 Hijriah, meninggal di tahun 505 Hijriah. Ya, beliau ini ternyata putra daripada seorang yang kerjaannya itu apa ya? Jadi rambutnya domba itu dirubah menjadi benang, pemintal. Bapaknya itu ngerubah bulunya domba jadi benang. Orang biasa, orang kampung. Bukan orang kaya, bukan ulama bapaknya. Tapi ketika pekerjaannya sudah selesai, ditinggal, hadir majelisnya para ulama keliling bapaknya. Punya dua anak laki, yang satu Muhammad Al-Ghazali ini pengarang, yang satunya Ahmad. Kakak adik Muhammad sama Ahmad. Namanya bagus-bagus, namanya Nabi SAW. Berarti ini keluarga pecinta Nabi Muhammad SAW. Itu anak aja dijenengi sing aneh-aneh, Ronaldo. Ya. Akhirnya sifatnya seperti orang kafir nanti. Nauzubillah min dzalik. Kasih nama-namanya Nabi Muhammad atau para nabi-nabi Allah ya, supaya nular sifatnya. Anaknya ini selalu digandeng hadir majelis, dari ulama yang satu ke ulama yang lain. Setiap hadir majelis ulama, bapaknya itu selalu ngangkat tangan, ya Allah, walaupun saya bukan ulama, mudah-mudahan putra saya Ahmad dan Muhammad menjadi seperti mereka. Dituntut ke ulama, disuruh salaman, disuruh mendoakan kiainya. Ya, ulama-ulama itu disuruh doakan putra-putranya. Terus seperti itu keliling-keliling dari majelis ke majelis. Waktunya kerja. Kerja selesai, keliling majelis. Seperti itu terus. Ternyata abahnya meninggal. Waktu keduanya ini masih kecil. Akhirnya beliau memiliki sedikit harta, diwasiatkan kepada orang terdekatnya. Kata abahnya, ini saya ini kayaknya sudah waktunya meninggal, wafat. Ini ada sedikit harta, nanti diatur supaya Ahmad sama Muhammad ini bisa makan, karena orang miskin. Betul, akhirnya bapaknya ini, ayahnya meninggal, ya, kemudian
diatur sama orang terdekatnya, bingung ya apa iki? Ngatur anake dhewe soro, iki anake wong dititipno ya. Ndak ono solusi maneh, dilebokno nang pondok wis, pondok pesantren. Dibawa Ahmad sama Muhammad, dibilangi, duitmu wis entek le. Uang yang dari bapak itu sudah habis, aku ndak iso mangani maneh wis. Ndak bisa menafkahi lagi. Ya, putra-putriku juga banyak. Wis terpaksa mlebu pondok wis yo cek oleh mangan gratis. Akhirnya Imam Ghazali dalam pikirannya, berarti saya masuk ke bangunan ini supaya dapat makan gratis. Mlebu dua anak ini, Ahmad sama Muhammad mondok. Katanya Imam Ghazali, saya apalan ini tidak apal-apal. Belajar tidak paham-paham. Ternyata kata guru-guru saya, ilmu itu kalau dicari niatnya tidak baik, tidak melbu-melbu, tidak pintar-pintar. Katanya Imam Ghazali, oh berarti saya niat mondok cek oleh mangan gratis ini keliru. Dirubah niatnya. Ya, saya niat mencari ilmu supaya tahu hukum-hukum agama. Yang baik, yang halal saya lakukan, yang dilarang, yang haram saya tinggalkan, dan saya akan sebarkan ilmu tersebut kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Mulai detik itu pelajarannya paham, hafalannya kuat. Sampai sukses. Berkat siapa? Doa abahnya dulu, keliling ke para ulama. Keluar dari pondok, Imam Ghazali Muhammad menjadi tokoh sufi. Karangan kitabnya dipakai sampai hari ini oleh para ulama-ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saudaranya Ahmad menjadi dai yang luar biasa. Jadi kalau sudah hadir ceramahnya Ahmad ini, banyak orang yang mendengarkan ceramahnya itu pingsan. Ya, karena memang karismatik begitu. Ahmad sukses, Muhammad sukses. Kenapa? Bapaknya pintar bawa anaknya ke majelis-majelis ilmu dan mendekatkan mereka dengan para ulama. Karena itu jangan kecil hati kalau kita ini bukan ulama. Kita orang biasa, kerja biasa, tidak apa-apa. Insya Allah putra-putra kita menjadi ulama insya Allah. Kalau kita niat, ya, kalau kita doakan mereka mulai sekarang, kita dekatkan mereka kepada para ulama, kita hadirkan mereka di majelis-majelis ilmu, kita arahkan kepada ilmu agama dengan serius, ya, perhatian, ditemukan dengan orang-orang yang pas, yang akidahnya betul, ulama-ulama besar, insya Allah mereka akan ketularan nanti jadi ulama. Nah, kalau sudah punya putra atau putri jadi guru, jadi ustadz atau ustadzah, itu nanti akan mengangkat derajat kita di dunia sampai di akhirat. Mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengamalkan amal-amal yang kita pelajari di malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.